Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, materi selanjutnya yaitu tentang menghindari akhlak tercela. Ada 5 subtema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang akhlak terpuji, dan sekarang kita akan belajar memahami beberapa subtema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebelumnya silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan komen. Baik anak-anak, hari ini kita akan memahami apa sih yang disebut dengan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Silahkan bisa disiapkan alat tulis, kalau perlu ada yang dicatat, dan beberapa hal penting yang bisa kalian ambil hikmahnya dalam kesempatan hari ini. Kita mulai dari mengamati gambar. Gambar yang pertama ada sebuah gambar yang bertuliskan jangan hasad. Nah, ini digambarkan seolah-olah seperti kayu yang terbakar. Yang otomatis kalau kayu terbakar akan habis menjadi abu ya, dan tidak tersisa sedikit pun. Yang kedua ada gambaran seorang anak laki-laki dan perempuan kemudian saling adu cekcok ya, pembicaraan entah itu apa ya, nanti kita akan bahas. Baik, selanjutnya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hasad. Secara etimologi dan terminologi, hasad itu atau diartikan dalam istilah kita Indonesia itu artinya dengki, iri dengki, perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sikap hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Nah, itu pengertian hasad. Jadi hatinya itu tidak tenang ketika orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan. Ya, apalagi kenikmatan itu lebih dibandingkan kenikmatan yang diberikan kepadanya. Itu disebut dengan hasad. Nah, ini adalah salah satu akhlak tercela yang jangan sampai ada dalam diri kita sekalian. Ciri-ciri perilaku hasad. Nah, kita akan bisa mengidentifikasi apakah kita memiliki sikap hasad atau tidak. Yang pertama, adanya kebencian, permusuhan. Jadi ke orang itu benci bawaannya. Yang kedua, perasaan takabur, sombong, menganggap dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain, dan selalu ingin menonjol dalam segala hal. Hasad dapat timbul karena dasar jiwa manusia yang buruk dan kikir. Baik, selanjutnya ada sabda dari Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian membenci atau iri saling hasud menghasut, saling belakang membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Sehingga Rasul pun melarang kita untuk berhasad ya, atau iri dengki kepada orang lain. Makhluk Allah pertama kali memiliki sikap hasad itu adalah iblis. Seperti kita bersama ya, iblis iri kepada Adam alaihissalam pada saat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terhormat. Nah, ini nih, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan. Sebagaimana api menghanguskan kayu bakar, seperti gambar tadi. Jadi rugi bagi orang yang memiliki sifat hasad ini, maka amalannya, semua kebaikannya akan habis ya. Jadi sayang sekali amalan yang kita kumpulkan itu akan habis. Orang yang memiliki sikap dengki hanya akan peroleh celaan, kehinaan, dan lain-lain. Dampak negatifnya sudah jelas. Bagi diri sendiri menimbulkan perasaan tidak tenang, merusak amal kebaikan, memiliki banyak musuh, banyak menyita waktu. Bagi orang lain akan menimbulkan permusuhan, sehingga orang lain pun tidak senang kepada orang yang memiliki sikap hasad. Selanjutnya yang kedua ada dendam. Lihat ada ungkapan dalam gambar yang ada di layar. Balas dendam yang terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ini perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Sayyidina Ali, balas dendam yang terbaik adalah buktikan bahwa kita lebih baik dari orang-orang yang memang tidak suka kepada kita. Nah, apa itu dendam? Kemauan yang keras dari seorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Jadi ingin benar ya seseorang itu atau kelompok untuk membalas kejahatan. Misalkan pernah
diteror, maka teror balik, itu balas dendam. Pernah dipukul, ya pukul lagi, itu balas dendam. Sangat benci orang yang pendendam Allah karena sifat dendam sangat membahayakan. Jadi hati-hati jangan sampai ada sikap dendam dari kita ya. Orang lain punya salah kepada kita, maafkan. Jangan sampai hati kita tidak menerima, akhirnya malah ingin membalas kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Nah ini ya, ada dalam hadis riwayat Tobroni. Ada 3 hal barang siapa yang tidak ada padanya satupun dari ketiganya, sungguh Allah akan mengampuni segala kesalahannya. Yang pertama, seorang yang mati tanpa menyekutukan Allah, orang yang bukan tukang sihir, orang yang tidak bersikap dendam. Jadi benar-benar sangat ditekankan, ya, sangat dilarang ya sifat pendam itu, kata Rasulullah SAW. Kebalikan sikap dendam adalah al-afu. Jadi pemaaf. Jadi tidak pernah, kalaupun dia disakiti, tidak pernah diambil ke hati, dia maafkan segera, itu adalah sifat lawan dari sifat dendam. Baik, bagaimana ciri-ciri perilaku dendam? Yang pertama, memiliki emosi yang tinggi, mudah tersinggung, sedikit-sedikit marah, susah diajak bicara, suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Itu beberapa ciri sikap pendendam. Dampak negatif ya sudah jelas, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, otomatis timbulnya rasa saling curiga, menimbulkan pertikaian, semakin menambah rumit masalah. Jadi kalau kita punya sikap pendendam, bukan berarti masalah kita akan cepat selesai, tapi malah nambah rumit. Nah, gitu ya. Yang ketiga ada gibah. Ini juga sama akhlak tercela ya, yang jangan sampai ada dalam diri kita. Gibah artinya mengumpat atau menggunjing. Jadi ngomong ke batur gitu ya. Kalau gibah itu ngegosip. Perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Pada zaman modern ini dengan berbagai macam alat informasi, perbuatan gibah pun dikemas sedemikian manisnya. Gibah di media sosial, gibah di grup WA. Nah, ini yang jangan sampai dilakukan. Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan. Karena kalau informasi berita yang terkait pun itu benar, tetap akan menyakiti hati orang lain. Jadi kalau yang diomongkan itu benar, kemudian kejelekan itu gibah. Tapi kalau misalkan salah, itu disebutnya fitnah. Itu bedanya ya antara gibah dengan fitnah. Nah, ini dalilnya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58. Kemudian di ayat lain pun ada surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Lihat bagaimana Allah menyebut ya bagi orang-orang penggibah yang suka membicarakan keburukan orang. Nah, ini ya, janganlah mencari keburukan orang lain dan jangan menggunjing atau gibah. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Jadi dibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati, orang yang suka gibah. Nah, ini pun sama, sebab timbul gibah ingin menghilangkan perasaan marah, kemegahan diri, menganggap orang lain lemah. Ya, ini adalah orang yang gibah. Yang keempat ada fitnah. Nah, ini fitnah ya. Perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang, merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tapi juga oleh 2 orang atau beberapa orang. Jadi fitnah itu misalkan men-share sesuatu yang memang tidak dilakukan oleh seseorang itu. Misalkan memfitnah bahwa orang itu telah mencuri padahal sebenarnya tidak mencuri. Nah, itu adalah salah satu dosa besar. Ya, bahkan Allah menyebut dalam Al-Baqarah surat ayat 191, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya, bukan berarti mending membunuh daripada fitnah, bukan begitu. Tapi karena efek yang ditimbulkan dari fitnah itu sangat luar biasa. Kalau membunuh, seorang membunuh, orang yang dibunuhnya langsung mati. Kalau orang yang difitnah itu bisa jadi berbulan-bulan, bertahun-tahun merasakan sakit akibat fitnah itu. Sehingga sangat berbahaya. Dampak negatif, mendapatkan ancaman Allah, rusaknya kehidupan bermasyarakat, terpecahnya persatuan masyarakat, itu adalah yang akan ditimbulkan dari perbuatan fitnah. Jadi hati-hati jangan sampai memfitnah orang lain.
Terakhir ada namimah. Namimah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Nah, maksudnya secara istilah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang menceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan, perkataan, tapi ada kalanya dengan tulisan. Jadi namimah itu mengadu domba. Misalkan kedua belah pihak yang dia fitnah, ya, dia sampaikan satu hal, dia sampaikan lagi ke orang itu satu hal, ternyata akhirnya marah, akhirnya cekcok, kemudian terjadi perselisihan. Itu disebut dengan namimah. Namimah hakikatnya menyampaikan, menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang. Tentu saja orang yang sedang itu merasa tidak senang, sehingga hati-hati ya. Dalilnya dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Wala tuti'qul lahallafim mahin hammazim masya'im binamin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Penyebabnya ada perasaan tidak senang terhadap orang yang ceritakan, adanya sifat dengki, tuh ini kan saling sangkut menyaut satu sama lain. Tadi hasad, sekarang dengki. Mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya, gemar bicara berlebihan, omong kosong, dan nampak negatif, ya otomatis terputusnya ikatan silaturahim, menyulut api kebencian, merusak tatanan ketentraman masyarakat, hilangnya ridho Allah dan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu materi-materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya anak-anak. Silahkan disimak, diulang-ulang kembali materinya. Silahkan ikuti juga petunjuk pembelajarannya di deskripsi video ini. Ya, saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.